Selamat siang pemirsa, selamat datang di program Kawal Suara Rakyat bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 akan kami informasikan untuk Anda. Kami sampaikan, Anda yang menilai. Diduga adanya praktik penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu caleg, puluhan warga melakukan aksi protes pada saat penghitungan suara di kantor KPU Deli Serdang. Kericuhan terjadi di depan kantor KPU Deli Serdang, Jalan Karya, Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat pembacaan rekapitulasi suara di Kecamatan Deli Tua. Diduga PPK Kecamatan Tua merubah hasil suara dari C1 hasil ke D1 hasil. Masa meminta KPU Deli Serdang untuk membuka lembaran C hasil plano di Kecamatan Deli Tua. Terkait adanya isu penggelembungan, jual beli suara, ya saya pikir silahkan saja bagi yang menuduhkan seperti itu bisa melaporkan. Kalau bisa dibuktikan membawa alat bukti dan faktanya, bisa dilaporkan ke Bawaslu terkait itu, maupun kalau menurut mereka itu ada unsur pidananya, silahkan dilaporkan ke Gakumdu. Aksi di depan kantor KPU Deli Serdang turut dikawal pihak kepolisian dan dijadwalkan hari Rabu ini. Kotak plano lembaran C hasil suara di Kecamatan Deli Tua akan dibongkar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara pada pleno tingkat kabupaten di Lombok Tengah berlanjut pada aksi protes warga yang mengepung lokasi pleno. Selain itu, para saksi dan caleg ricuh di ruang pleno dan berujung pelemparan kursi. Kericuhan di lokasi pleno tingkat kabupaten di Lombok Tengah tidak terbendung usai puluhan warga datang dan mengepung gedung pleno yang berada di Aerotel Praya Lombok Tengah. Aksi warga ini merupakan bentuk protes terhadap hasil perhitungan suara yang diduga ada permainan sehingga tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Sementara itu, kericuhan terus berlanjut di dalam ruang pleno. Sejumlah saksi dan caleg adu cekcok dengan pimpinan rapat. Hingga terjadi aksi gebrak meja dan lempar kursi ke KPU dan Bawaslu Lombok Tengah. Beruntungnya aparat keamanan segera merelai dua belah pihak dan meredam kericuhan. Salah satu caleg mengaku kesal lantaran banyaknya kecurangan. Selain itu, laporan kecurangan yang dilakukan salah satu calon hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Lombok Tengah. Bahkan mereka menunda itu dan ada tip X. Coba buka seluruh kotak suara ini. Kotak suara presiden tempat nyimpen hasil itu ya. Seluruhnya lihat ada tip X. Apa maksudnya di tip X? Ia mengganti, merubah tempat, mengurangi, menghilangkan, menambah. Kan itu. Dan ini terjadi di seluruh TPS. Pengamanan pleno sampai sekarang berjalan 70%. Kita siapkan satu SSK dari Brimob dan satu SSK dari Dalmas Polres untuk mengamankan jalannya pleno. Syukur alhamdulillah, walaupun dinamika sosial itu ada beberapa pengerahan massa dari para calon-calon anggota dewan, sampai detik ini alhamdulillah masih bisa tertib. Sementara itu, keributan juga terjadi dalam rapat pleno di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kericuhan terjadi antara saksi partai dengan pihak KPUD. Kericuhan dipicu akibat perbedaan salinan DPT yang dibacakan oleh pihak PPK Kecamatan Buairawan dengan salinan C1 yang dipegang para saksi partai. Bukti hasil salinan rapat pleno kedua PPK Kecamatan Buairawan tidak diserahkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten dan seluruh para saksi partai. Sehingga saat pembacaan hasil rekapitulasi surat suara, Bawaslu dan para saksi protes karena mereka hanya memiliki bukti salinan hasil pleno pertama yang diserahkan pihak PPK.
Acara sempat diskors selama 1 jam dan dilanjutkan kembali dengan syarat penyerahan bukti salinan hasil rapat pleno kedua PPK Kecamatan Buairawan ke pihak Bawaslu Kabupaten dan seluruh saksi partai yang hadir. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Usulan hak angket disuarakan sejumlah anggota DPR dalam sidang paripurna Selasa pagi. Hujan interupsi pun mewarnai sidang paripurna. Interupsi dilakukan mengenai hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 disuarakan sejumlah anggota DPR. Suara lantang itu menggema di ruang rapat paripurna DPR Senayan, Jakarta. Baru dibuka, rapat paripurna langsung diwarnai hujan interupsi. Interupsi dimulai dari anggota fraksi PKS Aus Nur Hidayat. Ia mengatakan hak angket perlu didorong untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah di pemilu 2024. Hal senada juga disampaikan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Dalam interupsinya, Arya mendesak pimpinan DPR serius menyikapi wacana hak angket. Ia juga menilai marwah DPR hilang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian mengenai hak angket atau interpelasi atau pengawasan, DPR tidak boleh menutup mata apa yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu Pileg dan Pilpres kali ini. Berbeda dengan pemilu 2019, 2014, 2009 maupun 2004. Maka tadi saya mengatakan bagaimana pimpinan maupun kawan-kawan tidak antipati terhadap usulan angket, interpelasi atau pansus atau pengawasan di masing-masing komisi. Ada sesuatu hal yang tidak wajar. Ya, saya ucapkan selamat bagi yang menang, yang kalah pun mereka paham situasi lapangan. Money politik yang sudah tidak normal lagi. Satu suara bisa 1 juta, satu suara bisa 400, satu suara bisa 300. Wacana hak angket sebelumnya didorong oleh Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Muhaimin dan parpol pengusung Ganjar Mahfud. Namun ada sejumlah syarat untuk mengajukan hak angket di DPR, yaitu minimal diajukan oleh 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi. Hak angket juga baru bisa berjalan jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Nantinya, adu kuat soal hak angket akan terjadi di ruang sidang. Jika prosesnya berjalan,
publik akan menilai mana anggota DPR dan partai politik yang serius atau tidak serius dalam mengungkap dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawal Suara Rakyat akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Jika sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak menimbulkan prasangka. Dugaan kecurangan pemilu 2024 kian menjadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tentu saja pemantau pemilu independen sangat mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 guna menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Namun hak angket dikhawatirkan tidak mudah terwujud karena sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 dinilai kurang kompak. Berbeda dengan optimis masyarakat yang mendukung hak angket oleh DPR. Kita dari masyarakat sipil akan sangat mendukung itu. Kita tidak melihat apakah itu akan berhasil atau apakah real politiknya yang menginisiasi akan kalah dengan yang tidak setuju itu hal lain. Tapi kita bulat mendukung
bahwa hak angket atau hak interpelasi memang harus dilaksanakan oleh DPR. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis akan keberlanjutan hak angket. Tim khusus kubu pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dugaan pemilu 2024. Hasto juga mengaku sudah bertemu dengan tim hukum kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk mematangkan rencana menggulirkan hak angket. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut, dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi dengan mengingatkan partai politik saat ini mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Airlangga memastikan bahwa Partai Golkar tidak mendukung hak angket yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ya, pertama kan kita harus ingat ini masih pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang mendukung Pak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sekarang partainya mayoritas, ditambah Pak AHY sudah dilantik jadi menteri, jadi tambah mayoritas lagi gitu. Ini kita harus lihat dalam konteks itu. Hak angket langkah sah yang harus ditempuh dalam sistem politik. Jika hak angket gagal, maka fungsi DPR sebagai pengawas dipertanyakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyebut jika Ketua Partai sudah setuju hak angket, baru hak angket bisa berjalan secara mulus. Bahwa memang ini adalah kecurangan yang bukan hanya TSM, tapi ada kejahatan yang terencana yang dilakukan di dalam itu. Nah, karena ini, maka menurut saya ini adalah partai-partai yang sekarang PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan P3, ini harus membuktikan depan rakyat. Jangan sampai ini hanya menjadi alat tawar, kemudian untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan baru. Itu yang kita khawatirkan. Ada politik dagang sapi di situ ya, untuk mendapatkan kue kekuasaan lebih besar lagi. Karena biasa kita tahu. Nih saya minta tolong nih nanti Mas Lusius Karus dan kawan-kawan gitu. Selidiki juga. Biasanya di tengah-tengah angket itu ada bau-bau tak sedap gitu ya. Wow, bau-bau tak sedap apa nih, Bang Roy? Itu. Ya, bau-bau tak sedap tuh siraman, tapi bukan siraman rohani. Siraman apa nih? Iya, nah kepentingan saya begini. Tim Pembela Demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Polri. Mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang. Pemirsa, demikianlah Kawal Suara Rakyat episode hari ini. Mari sama-sama kita kawal hasil pemilu 2024 demi Indonesia yang menjadi lebih baik. Saya Arlisa Hadi mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.